Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana dari Prodi Ilmu Politik NIM F01222002 dari kelas A. Saya akan membawakan hasil review saya tentang artikel yang berjudul Keputusan dan Ketiadaan Keputusan dalam sebuah kerangka kerja analitis oleh Peter Bachrach dan Morton S. Barrett. Jadi dalam artikel itu membahas pentingnya membedakan antara pengambilan keputusan dan ketiadaan keputusan dalam analisis politik. Dalam artikel juga mengusulkan model untuk memahami atribut kunci dalam kedua konsep tersebut dan menunjukkan bagaimana konsep ini dapat diterapkan secara sistematis dalam studi kasus. Di dalam artikel juga terdapat bahwa individu atau kelompok sering kali tidak membuat pilihan secara sadar antara kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap perintah, melainkan mengikuti pola manipulasi yang ada. Banyak faktor kompleks yang mempengaruhi pengambilan keputusan, latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari masing-masing peserta. Sifat-sifat badan pembuat keputusan sebagai suatu entitas tersendiri, tekanan-tekanan yang diberikan kepada para pembuat keputusan baik secara individu maupun kolektif oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, dan seterusnya. Mengatakan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang bahwa faktor-faktor ini sama pentingnya adalah sama jauhnya dengan mengasumsikan seperti yang dilakukan oleh orang lain bahwa hanya satu faktor yang paling penting signifikan. Maka diperlukan adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor penentu pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang berbeda dari kekuasaan, kekuatan, pengaruh, dan otoritas. Sudah menjadi kebiasaan untuk mengatakan bahwa orang atau kelompok ini atau itu memiliki kekuasaan. Implikasinya adalah bahwa kekuasaan seperti halnya kekayaan adalah kepemilikan yang memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebaikan di masa depan. Cara lain untuk menekankan sudut pandang yang sama adalah dengan mengatakan bahwa kekuasaan adalah properti sederhana yang dapat menjadi milik seseorang atau kelompok yang dianggap sebagai miliknya. Kekuasaan itu bersifat relasional, bukan posesif atau substansif. Karakteristik relasional ya ada 3. Pertama, agar relasi kekuasaan ada, harus ada pertentangan kepentingan atau nilai antara dua atau lebih orang atau kelompok. Kedua, hubungan kekuasaan hanya ada jika B benar-benar tunduk pada keinginan A, lain dengan bantuan atau ancaman perampasan yang berat untuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang diinginkan. Menurut pendapat Robert Bierstadt, kekuatan adalah kekuasaan yang nyata. Kekuatan berarti pengurangan atau pembatasan atau penutupan atau bahkan penghapusan total alternatif tindakan sosial seseorang atau kelompok oleh orang atau kelompok lain. Jadi disimpulkan bahwa manipulasi adalah aspek kekuatan, bukan kekuasaan, karena begitu subjek berada dalam cengkeraman manipulator, ia tidak memiliki pilihan untuk bertindak. Ini oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kekuatan dan manipulasi sebagai subkonsep di bawahnya adalah sebaliknya tidak rasional. Atribut pembeda tambahan dari kekuatan adalah bahwa dalam beberapa situasi kekuatan tidak memiliki hubungan. Dalam hal ini, kelompok yang tidak mematuhi perintah pengadilan seperti pejabat yang dipenjara karena penghinaan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mendasari ketidakpatuhan seringkali lebih kuat daripada
nilai-nilai kepatuhan. Di dalam artikel juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan nilai-nilai yang mendasari perilaku untuk menganalisis mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Dengan demikian artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan dan kepatuhan dalam masyarakat serta bagaimana keputusan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih besar daripada keinginan individu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.